Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wa kafa, wassalatu wassalamu nabil mustafa wa ala alihi al-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur pertama dan paling utama kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, bahwasannya pada siang kali ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga tercurah pada baginda alam habibina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat salam tercurah kepada para keluarga, sahabat hingga umatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kehidupan kita ini ibarat menapaki perjalanan. Terkadang ada jalan yang lurus, kemudian terkadang kita mendapati jalan yang penuh dengan aral yang merintang, kadang nanjak, kadang turun, berbelok kanan, berbelok kiri, dan bahkan terkadang harus belok arah. Tentu ini merupakan bagian pelajaran bagi kita, bahwasannya kehidupan ini terkadang tidak sesuai dengan keinginan dan cita-cita yang kita harapkan. Namun sebagai manusia dan kita sebagai abid, hamba Allah, maka kita wajib dan harus meyakini serta mengimani terhadap qada dan qadarnya Allah, khairihi wa syarrihi, baik itu qada-qadar yang baik untuk diri kita yang sesuai dengan keinginan kita, wa syarrihi, dan bahkan terkadang wajib juga kita bahkan mengimani terhadap qada, ketentuan yang Allah tetapkan untuk diri kita meski bertolak belakang dengan keinginan dan cita-cita kita. Hadirin rahimakumullah, menyikapi kehidupan serta qada-qadar yang tadi disampaikan, mari setidaknya pada khutbah yang singkat ini kita sama-sama merefleksi diri kita, setidaknya menjadi bekal dalam kehidupan kita menuju akhir perjalanan kita nanti, yakni kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu harapan kita adalah kita menghadap Allah dalam keadaan penuh dengan ridho dan inayah. Hadirin rahimakumullah, setidaknya ada beberapa sikap yang harus kita tanamkan dalam diri kita sejak dini. Yang pertama, kita tanamkan dalam diri kita sikap serta sifat tawadu. Tawadu menurut para jumhur ulama yakni bermakna merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya tawadu pun akan berdampak dalam kehidupan kita, yakni kita memiliki karakter sopan santun pada sesama manusia, pada sesama umat yang beragama, meski itu umat yang berbagai agama yang berbeda. Hadirin rahimakumullah, sikap tawadu ini harus kita tanamkan
bukan hanya ketika kita mengambil makna dari sholat itu sendiri. Ketika kita sholat, kita membungkukkan badan kita, bahkan kita menyatukan kepala kita, mencium apa yang harusnya kita langkahi, apa yang harus kita jadikan sebagai alas, yakni bumi. Itu adalah bagian dari makna kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan seraya makna dari sholat itu pun kita harus memiliki sikap tawadu dalam kehidupan. Hadirin rahimakumullah, 14 abad yang lalu Rasulullah SAW menyampaikan pesan kepada kita, ma naqadat sadaqatuhun min malin ma zallallahu abdan illa izzah. Barang siapa orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, tidak akan ada kekurangan bagi dirinya, tapi malah sebaliknya, wa ma zadallahu abdan illa izzah, Allah menambahkan rizki yang telah dia keluarkan di jalan Allah. Wa ma tawadda'a ahadun lillah, dan barang siapa orang yang tawadu karena Allah Subhanahu wa taala, tawadu ketika dia melakukan perintah ataupun ibadah yang sifatnya mahdhah, dan juga ibadah yang ghair mahdhah, yakni bermuamalah atau berinteraksi sosial, maka illa rafa'allahu, Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Rawahu Muslim. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu penting sekali kita memiliki sikap tawadu dalam diri kita. Mari kita merefleksi, hari ini sudahkah kita tawadu dalam keadaan tulus, bukan karena sesuatu yang menyimai dalam diri kita ataupun di luar diri kita. Sikap yang kedua yang harus kita tanamkan dalam qalbu kita, yang tercermin dalam kehidupan kita adalah qanaah, yakni kita memiliki sikap sederhana, tidak berlebih meski kita memiliki segalanya. Hadirin rahimakumullah, apabila berbicara qanaah, berbicara tentang kehidupan, seyogianya kita sebagai manusia dan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah seharusnya kita menjadikan pola hidup Nabi menjadi barometer dalam kehidupan kita keseharian. Begitupun dengan sikap qanaah. Nabi yang memiliki banyak potensi pengetahuan di dalam dirinya, banyak sekali harta yang beliau miliki di awalnya, banyak sekali pengaruh magnet yang ada di dalam dirinya, tapi tetap Nabi berlaku tawadhu dan qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Nabi tidak berlebih dalam menggunakan pakaian, Nabi tidak berlebih ketika memiliki kendaraan, Nabi juga tidak berlebih dalam segala kehidupannya. Oleh karena itu, beliau juga pernah berpesan kepada kita bahwasannya mad dunya fil akhirah illa kama salima yaj'alu ahadakum asbahu. Kehidupan dunia dan akhirat apabila dia disandingkan illa kama salim, ia ibaratkan ma yaj'alu ahadakum asba'ahu fil yammi, ibarat ketika kita berada di tengah lautan dan kemudian kita mencelupkan jemari kita di atas lautan, air yang begitu banyak, fal yanzur yammi tarji', kemudian kita angkat tangan kita dan kita melihat air yang ada di dalam telapak tangan kita, itulah kehidupan dunia. Hadirin rahimakumullah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya harta yang kita miliki, aset kekayaan yang kita miliki, harta yang kita miliki, jabatan yang kita sandang, ilmu pengetahuan yang kita fahami, bahkan kita nalar, itu semua tidak ada apa-apanya karena ia hanyalah titipan belaka dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka kita harus merangkai kehidupan kita, menata hati kita dengan memiliki sifat wara,
yakni kita berhati-hati. Hati-hati dalam mengkonsumsi sesuatu yang belum tentu hukumnya jelas. Hati-hati ketika kita menapaki kehidupan dunia ini. Semisal kita sekarang bekerja, maka kita harus hati-hati. Apakah pekerjaan kita ini dilarang ataupun tidak, bertentangan dengan perintah Allah atau malah sebaliknya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, mari kita sikapi diri kita, tanamkan kalbu kita dengan keyakinan bahwasannya din Allah mengajarkan begitu banyak keramahan, begitu banyak ketenangan, dan begitu banyak memberikan pelajaran kepada kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menitipkan keistiqomahan dalam diri kita untuk senantiasa memiliki karakter yang tawadu, qanaah, wara, dan tentu memiliki keyakinan. Al-yakin la yuzarru bisyak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyahum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim wa sadaqal karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, pada khutbah yang kedua kali ini mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kudrah iradah takdirnya kepada kita, takdir yang baik-baik saja, takdir yang sesuai dengan keinginan kita, karena kita manusia tentu memiliki cita-cita, dan mudah-mudahan segala cita-cita keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma yarham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma tawwil umurana ya Allah, sahil ajsadana, nawwir qulubana, sabbit imanana ya Allah, wa wasi' arzaqana wa ahsin a'malana wa ya arhamar rahimin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrallahi akbar. Astaghfirullaha li wa lakum.